Hai guys, ada pernyataan dari Bapak Prabowo kan mengatakan Indonesia kenapa tak boleh buat kereta sudah 81 tahun. By the way, sehari ini pakai kereta jenama buatan Malaysia juga, ada yang tahu. Nah, kalau orang Indonesia cuma ingat Proton kan, tapi di sini ada juga namanya Peru 2. Oke, bangga, bagus. Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Inilah 4 negara mayoritas muslim yang berhasil membangun mobil buatan lokal yang membanggakan. Di tengah persaingan ketat dengan mobil Jepang, Eropa, hingga Cina, ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Karmit-karmitnya, mereka punya mobil buatannya Malaysia sendiri. Salah satu di belakang kita nih, ada Proton. Saya rasa you punya otak masuk air lah. Kalau you nak komen, komen benda yang bagus sikit. Jangan komen benda yang tak masuk akal. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan apa saja yang kalian kerjakan ya. Amin. Oke, nah ini kita cakap pasal kereta. So, ya, kita tengah dekat kereta pula ini, Sari lepas hantar anak sekolah. So, mari kita reaksikan. Sari ada tengok kan pidato daripada Bapak Presiden mengatakan kan, kenapa Indonesia sudah 81 tahun katanya tak boleh punya kereta ataupun mobil sendiri. Sebenarnya ada kan, ada juga kan, itu hari produk lokal katanya SMK. Itu pernah juga diresmikan oleh Bapak Jokowi. Nah, sekarang pun ada Maung katanya. Tapi ya teman-teman, nah di sini ada juga Sari dapat video beberapanya. Jumlah kita reaksikan apa yang pernyataan pidato Bapak Presiden ini dan fakta sebenarnya. Kenapa ya katanya Malaysia sudah jauh ke depan apalagi di bidang otomotif ya, macam kereta ya, di Malaysia ini ada produk Peru 2 dan juga Proton, dan ada yang buatan tangan juga yaitu Bufori. Nah, sekarang Sari pun pakai juga salah satu daripada itu. So, jom kita reaksikan beberapa video ini. Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya ada satu kepuasaan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tadi saya kembalikan, Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Tidak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Karmit-karmitnya, mereka punya mobil buatannya Malaysia sendiri. Salah satu di belakang kita nih, ada Proton. Walaupun modifnya nggak begitu istimewa, bentuk mobilnya juga biasa aja, karena ini mobil zaman dulu ya. Tapi mereka bikin mobilnya sendiri. Indonesia, kita punya SMK, tapi sampai sekarang yang udah beli aja belum dapat. Sangat disayangkan ya. Car culture kita kalau dibandingin sama Malaysia 11-12 lah ya, sama-sama keren. Bedanya mereka punya merek mobilnya sendiri. Sementara Indonesia... Inilah 4 negara mayoritas muslim yang berhasil membangun mobil buatan lokal yang membanggakan. Di tengah persaingan ketat dengan mobil Jepang, Eropa, hingga Cina, negara-negara ini membuktikan bahwa mereka juga mampu mengembangkan industri otomotif nasional. Posisi pertama adalah Iran. Meski bertahun-tahun menghadapi sanksi ekonomi, Iran tetap mampu mempertahankan industri mobil nasionalnya melalui merek Iran Khodro.
Salah satu model yang paling dikenal adalah Samand. Demi menyesuaikan kondisi dalam negeri, mereka juga mengembangkan kendaraan berbahan bakar gas alam atau CNG yang lebih hemat. Hingga kini, industri otomotif Iran masih menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Timur Tengah. Posisi kedua adalah Malaysia. Lewat merek nasional Proton, Malaysia berhasil menciptakan mobil yang diminati masyarakatnya sendiri. Model Proton Saga menjadi salah satu mobil paling populer di negara tersebut. Selain memenuhi pasar domestik, Proton juga berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Kini Proton terus mengembangkan teknologi yang lebih modern, termasuk kendaraan listrik dan hibrida. Posisi ketiga ditempati Turki. Negara ini menghadirkan merek mobil listrik nasional bernama TOG. Mobil ini dibekali berbagai teknologi pintar dan dirancang untuk bersaing di pasar kendaraan listrik global. Kehadiran TOG menjadi simbol kebangkitan industri otomotif Turki, sekaligus menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi era kendaraan masa depan. Posisi keempat adalah Maroko. Negara di Afrika Utara ini meluncurkan merek mobil lokal bernama Neo Motors. Meski masih berada pada tahap awal produksi, kehadiran Neo Motors menjadi tonggak penting bagi perkembangan industri otomotif nasional Maroko. Pemerintah setempat juga terus mendorong pertumbuhan industri kendaraan agar mampu bersaing di pasar internasional. Keempat negara tersebut membuktikan bahwa membangun mobil nasional bukanlah hal yang mustahil. Dengan kerja keras, investasi teknologi, dan dukungan pemerintah, mereka berhasil menciptakan merek otomotif yang menjadi kebanggaan negaranya masing-masing. Menurut kalian, apakah Indonesia juga mampu memiliki mobil nasional yang benar-benar sukses dan mampu bersaing di pasar dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Teman-teman, sebenarnya Indonesia pun pernah, tapi tak tahu kenapa Bapak Prabowo mengatakan tak ada ya. Ingat lagi yang pertama saya ingat Timor ya, pun gagal lagi melingkup. SMK juga di bawah pemerintahan Bapak Jokowi pun sama juga ya, tak ada sampai ke pasaran. Dan sekarang kalau program Bapak Prabowo ini maung pula, maung ya. Tapi itu keretanya bukan macam kereta sedan ya, kereta macam dipakai untuk rakyat biasa. Nah, saya tengok dia macam jenisnya besar sikit. Tak tahulah saya macam mana nanti ke depannya. Tuh hari pun pidato katanya maung ini pun bocor juga. Berarti belum lulus lagi lah ya. Tak tahu macam mana ke depannya, tapi yang jelas kalau Malaysia ini udah terbukti ya, rakyat Malaysia rata-rata pun punya satu kereta. Kereta Proton ke Peru 2, betul tak? Korang yang nonton video ini pasti ada salah satu dekat rumah kan? Oke, so ya itu. Jadi kalau Malaysia ini dah lama terbukti juga kualitasnya dan harganya itu pun terjangkau untuk kantong rakyat ya. Nah itu, semoga kita juga ya belajarlah hal yang baik. Kenapa kita tak boleh, kenapa negara orang lain boleh kan. Oke teman-teman, kita tonton lagi video selanjutnya ya. Cium. Masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Di pihak pentadbiran Kerajaan Perpaduan sekarang, kita juga ucap terima kasih kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang punyai sumbangan dan peranan dalam bidang ini. Tahu-tahu tek geredak geredak. Nah, satu saat saya ini suka tidur di mobil ya, saya suka tidur di mobil. Jadi satu saat saya lagi tidur di mobil, tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu tek. Saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya baru, ya kan? Ya aku kirim kembalilah ke, ini kan buatan Pindad. Aku bilang, Pindad, tolonglah bocornya dikurangi gitu loh. Malaysia negara kecil je, tapi rakyat kita beli kereta lebih banyak dari penduduk Indonesia. Pakai mobil dia naik korang gunung. bayangkan Indonesia yang lagi besar dan penduduk berkali-kali ganda lebih ramai pun boleh kalah dengan Malaysia. Ini data tahun 2025.
Rakyat Malaysia Tapi, beli kereta baru 820,000 Gak apa-apa. untuk setahun. Demi Rakyat nasionalisme, Indonesia pula saya beli tetap pakai mobil ini. 803,000 kereta baru. So korang bayangkan ya, setiap hari Malaysia jual lebih 2,200 kereta dalam sehari. Boleh imagine tak, setiap hari 2,000 orang lebih rakyat Malaysia ambil hutang baru. Story ni bukan saya nak cerita bab bangga Malaysia maju ke apa, tak. Ini realiti yang agak pahit lah. Saya saja research pasal topik ni sebab saya terfikir macam mana kan sales advisor kereta ni boleh dapat komisen besar-besar. Ramai ke orang beli kereta setiap hari? So rupanya bila tengok balik data memang ramai guys. Tak pelik lah, setiap hari jam makin teruk kan, terutama dekat KL Selangor ni lah. Satu lagi yang merisaukan, kalau setiap hari 2,000 kereta baru atas jalan, habis tu kereta lama tu macam mana? Tak ke banyak sampah yang terhasil kan? Besi buruk, kereta tersadai dan sebagainya. Korang ada jawapan tak? Cuba komen. Indonesia pernah nak tiru Malaysia buat kereta nasional dia tapi lekuk. Indonesia pernah ada brand kereta nama dia Timor. Teknologi industri mobil rakyat. Dia buat macam Proton lah. So dia set up ni lepas 30 tahun presiden dia in power. Lagi lama dia Tun Mahathir. Timor ni dia buat syarikat special nama TPN, Timor Putra Nasional. Tapi TPN ni siapa yang owner dia? Anak presiden. Kalau Malaysia kita tengok mungkin Khazanah pegang, semua pegang kan. Sana tak ada, family punya. Dah lah award dekat anak dia sendiri. Depa panggil kereta nasional tapi rebadge kereta Kia. Depa ambil kereta Kia dekat Korea, tukar logo, Bohti Timor. Dan yang lagi buat benda ni teruk, syarikat TPN anak presiden dapat cukai pelepasan import kereta. Maksudnya kereta jadi murah, tak ada tax. So bila dia buat benda tu, kereta Timor lagi murah dari Honda, Toyota 50%. So baguslah hang bagi kereta Korea, orang tak tahu kereta Korea. So orang nampak kualiti bagus ni. Dengan kereta Jepun murah separuh. So of course orang akan lari beli kereta nasional. Apa jadi brand-brand pesaing ni ialah depa dah main buka pasaran Honda, Toyota, brand luar negara memberontak. Depa kata sale tak jalan. Depa buat apa? Depa report dekat World Trade Organization. Depa kata Indonesia ni tak fair. Dia monopoli pasaran. Basically dia nak kawal semua sebab dia bagi syarikat anak presiden saja tak ada tax. So depa fight lah Indonesia kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mungkin orang kata alah dulu Proton pun pernah rebatch Mitsubishi, Pro 2 pun pernah rebatch Daihatsu. Tapi bezanya rebatch Malaysia ni dia buat untuk jangka masa long term investment. Maksudnya dia rebatch dulu, lepas tu ada R&D, ada kilang, ada pemasangan, sampailah sekarang Pro 2 pun dah ada beza, Proton pun dah buat kereta mereka. So Indonesia cuba tiru tapi dia buat shortcut lah. Saya rasa you punya otak masuk air lah. Kalau you nak komen benda yang bagus sikit, jangan komen benda yang tak masuk akal. Apa maksud kamu orang miskin beli Saga? Apa maksud kamu orang miskin beli Proton? Tengok Proton. Saya ada customer payslip 1 bulan 50k punya income. Dia angkat Saga. Saya rasa you punya otak problem. Sebab itulah you komen pun bodoh-bodoh punya komen. Komen kamu pun problem punya komen. Saya tak perlu layan lah. Oke, itu saja. Thank you. Katanya mobil nasional tapi mesinnya ternyata bukan buatan Indonesia. Ini dia yang bikin banyak orang kaget. Mobil kepresidenan dari PT Pindad, varian MV3 Garuda Limousine turunan dari Maung MV3 memang dirakit di dalam negeri. Desainnya gagah, basisnya kendaraan taktis militer 4x4, aura nasionalismenya kuat banget. Tapi bagian paling vitalnya, mesin diesel 2,2 liter turbo, dan transmisi, otomatisnya masih impor. Tenaganya sekitar 200 PS, torsinya di atas 400 Nm spesifikasi yang mirip dengan SUV Korea seperti SsangYong Rexton. Artinya apa? Ini bukan 100% mobil nasional. Lebih tepat disebut rakitan lokal dengan jantung dari luar negeri. Kontroversial? Iya. Salah? Belum tentu. Karena banyak negara juga mulai dari perakitan dulu sebelum benar-benar mandiri. Pertanyaannya sekarang, kita bangga karena simbolnya atau karena teknologinya sudah benar-benar berdiri sendiri? Kalau kita nak tengok sektor otomotif dekat Asia Tenggara ni, kita nombor 2. Kita nombor 2 di belakang Indonesia. Penting sangat ke industri otomotif kat Malaysia ni? Mesti ramai yang tertanya-tanya. So jawapannya sangat penting. Sebab apa? 5% daripada sumbangan GDP kat Malaysia ni adalah daripada sektor otomotif. Lebih kurang dalam 70 bilion ringgit lah.
macam tu. Automotif ni bukan saja kereta, kenderaan berat komersial, motosikal, itu yang paling yang ramai yang tahulah. Kalau ikutkan pekerja, jumlah pekerja adalah sebanyak 700,000 pekerja dalam sektor ataupun industri automotif ni. So secara langsung ataupun tak langsung lah. Kenapa secara langsung dan tak langsung? Sebab banyak industri automotif ni dia cross industri. So cross industry maksudnya ada besi dan keluli, ada elektrik dan elektronik, E&E sektor, ada polimer dan plastik, rare earth, nadi bumi pun ada juga yang terlibat. So apa pelibatan mereka ni membuatkan multiplier effect untuk ekonomi ni sangat berganda-ganda lah, ataupun nilai berganda. So kalau kita nak tengok sektor automotif dekat Asia Tenggara ni, kita nombor 2. Kalau dalam globally, dalam dunia ni, kita nombor 23. So bayanglah kita dulu kat sekolah dulu kan. Kat sekolah dulu kalau kita dalam kelas dapat nombor 2, memang mak bapak dah bangga dah. Kalau dalam satu tingkatan tu dapat nombor 23, mak bapak pun bangga juga. So kira kita power lah dalam sektor automotif ni, industri automotif ni di dalam dunia. Kita nombor 2 di belakang Indonesia. Tahun 2023 kita mendapat nombor 2. Sebelum tu Thailand kita nombor 3. So kalau ikut dari report card tu baguslah, kita dapat meningkat lah kita punya performance kan. Sebab jumlah jualan kereta dekat Malaysia ni adalah lebih banyak daripada Thailand. Indonesia nombor 1 sekarang ni. So kalau kita nak tengok sejarah pasal automotif dekat Malaysia ni, dia dah memula dah daripada tahun 1920 lebih lah. Masa tu zaman era kolonial lah, British. So yang pertama sekali kenderaan yang bawa ke Malaysia ataupun dipasang di Malaysia adalah kenderaan jenama Ford pada masa tu. Masa tu dekat Singapura lah. Tapi selepas kemerdekaan pada tahun 1967, 1968 macam tu, ada satu syarikat bernama Tan Chong. Kumpulan Tan Chong ni sampai sekarang pun ada juga. So apa yang dia buat kumpulan Tan Chong ni adalah membawa satu brand bernama Datsun. Datsun ni nama sekarang yang kalau kita dengar adalah Nissan lah. Tapi percayalah, korang tanyalah mak bapak korang dekat rumah tu kan, ada tak jenama Datsun masa tahun 60-an, 70-an? Mesti ada. So yang pakai masa tu golongan have, yang stylo, agak cool lah kalau pakai Datsun pada waktu tu. So lepas tu pada tahun 80-an, 90-an, so kita masa tu melihat kejayaan Jepun dan negara-negara maju yang lain. Dan juga masa itu kita ada dasar pandang ke timur lah kan. So Jepun ni memang automotif industri automotif sangat-sangat gempak lah kan. So banyak pun, kita pun tak payah sebut lah, banyak keluaran pun jenama daripada Jepun. So waktu itulah tercetusnya idea untuk mengadakan 2 jenama negara. Waktu itu Proton pada tahun 1983 dan 1983 adalah Pro 2. So 2 jenama yang ada kat Malaysia ni, orang selalu cakap kenapa kita nak ada jenama sendiri. Dia bukanlah sebabnya hanya kerana kita nak ada jenama tu, tetapi sebenarnya untuk memastikan dengan adanya jenama 2 ni, kita boleh membangunkan sektor ataupun industri automotif ni secara menyeluruh, ekosistem yang menyeluruh. Ekosistem tu bukan saja untuk assemble ataupun kita pasang kereta saja, tapi banyak lagi benda-benda lain dalam value chain tu yang kita rantaian pembekal tu yang kita kena lihat. So kalau salah satunya adalah vendor lah atau supplier pembekal. Kita ada kat Malaysia ni dalam 700 lebih pembekal. You bayangkanlah, dalam satu kenderaan tu ada 30,000 komponen kenderaan. So memang kalau you tengok, itu sebab kita ada 700,000 pekerja. Sebabnya ekosistem automotif ni sangat meluas. Dan seperti saya cakap tadi, dia cross kepada industri. Ni kita baru cerita pasal kereta, kita belum lagi cerita pasal motosikal, kita belum lagi cerita pasal kenderaan berat, commercial vehicle dan sebagainya. Dan juga kita tak cerita lagi pun pasal kenderaan yang baru, EV. Yang kita cerita tadi itu pasal petrol, ada 30,000 part. So kalau EV pula, ekosistem dia pun dah berlainan. Memang sangat-sangat menarik lah kalau kita nak ulaskan pada hari ini kan. Kalau kita lihat lah kan, industri automotif ni mesti korang setuju sangat penting untuk pembangunan ekonomi Malaysia. Tapi sektor-sektor lain ataupun industri lain pun banyak. Apa pandangan korang? Apakah industri yang juga memberikan multiplier effect yang sangat besar untuk ekonomi negara? Oke teman-teman, nah itu tadi ya beberapa video yang dah kita reaksikan. Tadi katanya juga kenapa Malaysia ini negara kecil tapi kuasa beli untuk kereta ini cukup tinggi ya. Nah kalau beda kehidupan di Malaysia dan di Indonesia, kalau di Malaysia ini rata-rata memang rakyat itu ya punya kereta ya, minimal 1 lah ya.
Terkadang satu rumah gini kita ada 4 kereta tahu. Terkadang yang bingungnya ini apa? Parkingnya tak tahu mana letak ya. Tapi kalau di Indonesia karena ramai orang-orang yang berpendapatan menengah ke bawah, jadi mereka itu lebih memilih motor ya dengan harga yang murah lagi kan. Jadi kereta agak mahal ya di sana. Jadi hanya orang-orang yang berkemampuan sajalah yang boleh beli ya. Jadi yang biasa-biasa itu diorang naik motor je. Nah, gitu. Oke teman-teman, so begitu tadi videonya. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh berikan komentarnya di bawah. So see you, terima kasih, see you, bye-bye.